Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku sanjung. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Satu pasal kita akan renungkan pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua ialah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana pemazmur hari ini boleh memaknai akan kasih Allah. Dia boleh merenungkan betapa hebatnya Tuhan, dan bagaimana dia boleh melihat kebaikan Allah yang boleh dinyatakan dalam setiap segi kehidupan yang ia lalui. Dan itu semua boleh dapat ia rasakan karena dia takut akan Tuhan, sehingga dia memperoleh hikmat yang daripada Tuhan dan boleh melihat akan setiap kebaikan bahkan anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tidak semua orang dapat memuji Tuhan berdasarkan hikmat yang daripada Allah. Perbuatan Allah yang penuh kuasa dan yang bersumber dari kasih setianya yang kekal akan membangkitkan pujian dalam diri seseorang yang sungguh memiliki hikmat daripada Tuhan Allah. Dan itulah yang boleh dikatakan oleh pemazmur atau disampaikan pemazmur pada hari ini kepada kita. Kita boleh melihat bahwa begitu jelas perbuatan Allah yang boleh disampaikan atau yang dimaksudkan oleh pemazmur pada hari ini kepada kita. Kita melihat yang kelima, bagaimana Allah boleh memimpin, memelihara orang Israel ketika mereka mengembara menuju tanah perjanjian. Dan dari perenungan ini, di mana kita melihat perbuatan-perbuatan Allah, kita diajarkan untuk boleh mengenal Allah lebih dalam lagi, dan siapa sesungguhnya Allah itu.
Melalui Pemasmur kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Kita melihat bagaimana karya-karya Allah tidak saja menunjukkan kemahakuasaan Allah, tetapi juga menampakkan kebenaran dan kemurahan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, perbuatan Allah di masa lalu membuat pemazmur teguh beriman bahwa karena Allah setia adanya, seluruh rencana dan semua pekerjaan Allah akan berlangsung terus selama-lamanya. Bapak Ibu, ini semua boleh dikatakan oleh pemazmur bahwa Allah itu sangat baik. Allah itu penuh dengan kasih setia. Allah itu penuh dengan segala keajaibannya. Mengapa pemazmur dapat mengatakan hal demikian? Karena dalam kehidupannya dia telah memupuk kebiasaan memuji Tuhan dengan segenap hati, sehingga dia boleh dapat mempertajam indera imannya untuk boleh terus memandang kepada Allah sekalipun ada kepahitan hidup yang boleh dilalui. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pemazmur menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kita. Bagaimana kita dapat memandang Allah dari segi kehidupan yang boleh kita lalui. Terkadang sukacita belum tentu mengajarkan kita boleh terus memandang kepada Allah. Sukacita yang boleh ditawarkan oleh dunia terkadang membuat kita melupakan Allah. Kita terlena di dalam kebiasaan kehidupan dunia yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita terpuruk dan jatuh dan tidak dapat bangkit lagi. Itu masih dalam situasi sukacita. Bagaimana dalam situasi duka cita? Apakah kita masih mampu datang bersyukur kepada Tuhan Allah? Hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana pemazmur dapat merenungkan kebajikan Allah yang luar biasa dalam hidupnya, sekalipun ada situasi yang sulit dalam kehidupannya, yaitu dikatakan dalam ayat ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh hikmat, sehingga dia akan berakal budi yang baik, dan lewat itu akan dapat terus memuji Tuhan sekalipun situasi dalam hidupnya mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini mau menegaskan kepada kita agar kita terus bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan. Maka lewat itu kita akan boleh memperoleh hati yang takut akan Tuhan Allah, dan lewat itu kita akan menerima hikmat daripada Tuhan dan boleh melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dan Allah yang akan kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menyatakan kasih setianya melalui kurban dirinya sendiri. Dalam bulan ini kita merayakan momen kelahirannya. Dia datang ke dunia ini, dia lahir, dan nanti akan disalibkan, mengalami kematian, dan lewat itu kita boleh memperoleh keselamatan. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan untuk menapaki masa depan kita. Mengukur masa depan dengan situasi masa kini memang membuat kita jadi tawar hati. Namun melihat karya Tuhan dan sejarah umat Tuhan, apalagi
meyakini karakternya yang tak pernah berubah, itu akan memberikan pengharapan yang selalu segar bagi kita dalam menjalani hari-hari kita. Marilah kita menyadari bahwa baik keselamatan maupun hukum Allah merupakan karya ajaib Tuhan yang diberikan dalam anugerahnya kepada umatnya. Marilah kita tidak hanya bersyukur, tetapi bertekad menaati segala titahnya, sehingga kita menjadi orang yang berhikmat, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup kami. Secara terkhusus dalam renungan hari ini, yang boleh mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Namun terkadang situasi dunia membuat kami lupa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh merenungkan untuk boleh dapat terus bersyukur dalam menjalani setiap situasi kehidupan kami. Kami harus memiliki hati yang takut akan Tuhan Allah, sehingga kami boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, dan boleh senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan boleh senantiasa bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Bapa. Dan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan